إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah harta, masalah uang adalah satu masalah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci, secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, tentang harta dan duit yang kita makan, yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasannya kita nanti semuanya, Pak, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dan tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, sayukallimullah laisa bainahu wa bainallahi turjumah. Kalian benar-benar akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainallahi turjumah. Tidak ada penerjemah antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang Allah akan adili pada hari kiamat nanti tentang harta dan duit yang kita bawa, yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis, la yazalu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba, kaki ini Pak, yang kadang kaki ini kita tidak gunakan untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kadang kaki ini tidak kita gunakan untuk berjalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kaki ini kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti tidak akan pernah bergerak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Dan di antara pertanyaan yang akan detail yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anil mal, tentang harta yang kita bawa ke rumah kita, tentang duit yang kita dapatkan, min aina tasaba wa fima anfaqa. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita, min aina tasaba, dari mana kita dapat duit itu, Pak? Kita dapat duit tersebut, kita dapat harta tersebut dengan harta atau dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di zaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat Pak, bagaimana manusia sekarang mereka mencari harta, sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya. Ya, tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, baik itu dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Nabi alaihi salatu wasalam dalam masalah ini ratusan ribu abad yang lalu sudah mewanti-wanti kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman. Apa kata Nabi SAW? La yubalil mar'u aina akhadal mal. Manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia dapat hartanya. Amin halalin, amin haramin. Apakah dia dapatkan harta tersebut? Apakah dia dapatkan uang tersebut yang dia infakkan, yang dia berikan kepada anak dan istrinya? Apakah harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal ataukah harta tersebut didapatkan dengan cara yang haram? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa agar mendapatkan rezeki yang baik dan rezeki yang halal. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kata Nabi SAW, beliau mengajarkan kita dalam hadis ini, dalam doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu, saya meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipelajari kemudian diamalkan. Kemudian warizqan thayyiban, rizki yang baik, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di khutbah yang singkat ini, kita akan menjelaskan tentang beberapa dampak dari mengambil harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Di antara dampak memakan harta yang haram adalah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memakan harta yang haram, dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah mimma fil ardi, dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan di atas muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Halalan thayyiba, dari makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara langkah syaitan adalah mengajak manusia, mengiring manusia agar manusia memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tersebut merupakan musuh yang nyata buat kalian. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, Pak. Dampak dari memakan harta yang haram. Orang yang memakan harta yang haram, mereka berarti mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dampak dari orang memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram membuat seorang hamba hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka makan harta yang haram itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Kalau kalian sistem jual belinya sudah menggunakan sistem riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan pekerjaan kalian, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada kalian. Kapan kehinaan tersebut diangkat? Sampai kalian terji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara dampak orang yang memakan harta yang haram, orang yang sering makan harta yang haram, maka akan membuat dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sering memakan harta yang haram, harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan malas baca Quran, malas salat berjamaah, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba idza adnaba dzamban, kalau dia berbuat dosa, kanat nuqtatus sauda, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Di antara dosa yang dilakukan oleh seorang hamba memasukkan harta yang haram, harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuhnya. Idza adnaba dzamban kanat nuqtatus sauda. Kalau seorang hamba berbuat satu dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in taba, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in taba wa naza'a wastantaba wastaghfara, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuh, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in zada, tapi kalau dia ngulang lagi, makan lagi sesuatu yang haram, sudah tahu ini haram, kemudian lagi dia diberikan kepada anak dan istrinya, dimakan juga, ya, sampai hatinya menjadi hitam gelam. Maka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ron, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, hatinya sudah ditutupi oleh dosa dan maksiat yang dia kerjakan, maka dengan sebab itu
orang tersebut berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati kita. Kemudian dengan sebab tersebut kita bisa mencari pekerjaan yang halal, mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.